Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Purbaya langsung menindak cepat para pejabat korup. Informasinya kita dapat dari Kompas. Menke Purbaya mengungkap ini ada 8 orang pegawai pajak yang terkena OTT oleh KPK. Nah, ini cuma 24 jam lebih, teman-teman, dari konferensi pers Menke Purbaya dengan sejumlah awak media yang menyebut bahwa pegawai-pegawai pajak khususnya Bea Cukai yang nggak bisa kerja akan disikat. Ya, kalau biar bahasa halus Pak Purbaya itu dirumahkan. Ya, mungkin dirumahkannya ini di rumah KPK. Nah, kita bakal simak dulu saja deh teman-teman ya, informasinya ini baru hangat sekali 13 jam yang lalu dan cukup viral, diperbincangkan juga di banyak platform-platform, tidak hanya YouTube tapi TikTok juga ada. Yang jelas kita bakal simak informasinya seperti apa. 8 orang pejabat pajak, apakah ini adalah petinggi-petingginya? Kita simak dulu deh informasi selengkapnya. Pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di kantor pajak wilayah Jakarta Utara. Total ada 8 orang yang terjaring OTT KPK. Selain mengamankan sejumlah orang, KPK juga menyita sejumlah uang. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyanto menyebutkan operasi KPK ini terkait dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak. KPK saat ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang diamankan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan OTT, sudah ada rekan kami Dilami Aulia dan juga juru kamera Yudi Richard di KPK. Baik, selamat pagi Dilami. Apakah pemeriksaan para tersangka kasus pajak masih diperiksa? Silakan. Ya, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa pemeriksaan memang telah selesai dan pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi tadi pagi, tepatnya pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, ini telah menetapkan 5 orang tersangka suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara pada periode 2021 hingga 2026, di mana penetapan dari kelima tersangka ini dilakukan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan di kawasan Jakarta Utara pada hari Jumat lalu. Nah, Nata, penetapan daripada kelima tersangka ini berdasarkan ada 2 alat bukti dan dari KPK ini menetapkan ada kiranya 5 TSK. Yang pertama adalah DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, kemudian AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultan KPP Madya Jakarta Utara. Yang ketiga ada ASP selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara. Yang keempat ADB selaku konsultan pajak. Ada juga EY selaku staf PT WP. Di mana memang kelima tersangka ini dilakukan penahanan di rutan KPK tertanggal 11 Januari 2026 hingga 30 Januari 2026. Berarti memang dilakukan penahanan sementara selama 20 hari ya Nata dan juga pemirsa. Nah, memang dari kelima tersangka ini belum keluar atau belum ke rutan KPK dan saat ini tim awak media masih menunggu di depan ya terkait dengan tersangka ini, karena kalau misalnya merujuk dari KUHP yang baru memang lebih menekankan pada perlindungan HAM, sehingga pada konferensi pers yang dilakukan KPK pagi ini di gedung konferensi pers ini tidak menampilkan kelima tersangka, sehingga kami awak media menunggu di depan KPK untuk melihat ataupun mengcapture para tersangka ini, Nata. Baik, terima kasih atas informasinya. Dilami Aulia melaporkan langsung dari KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Malam Jakarta Utara mendadak ramai. Bukan karena kembang api, tapi karena borgol. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan. 8 orang diamankan. Dan bukan cuma orang, tapi juga uang tunai sebagai barang bukti. Mereka langsung digiring ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan operasi ini. Satu persatu pihak diperiksa, satu persatu aliran uang ditelusuri. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohyanto, mengungkap fakta lain. Yang diamankan termasuk pegawai pajak Jakarta Utara. Di balik meja, tumpukan berkas dan seragam rapi.
Ternyata masih ada permainan kotor yang dibongkar malam itu. Pertanyaannya sederhana, berapa jauh jaringan ini bergerak? Dan siapa nama besar berikutnya yang ikut terseret? Para pecinta cerita digital benar-benar maut sindiran Prabowo di hadapan Menko Purbawa soal pegawai pajak yang nakal. Beberapa hari kemudian 8 pegawai pajak yang notabene anak buah Purbaya di OTT KPK. Saya kalau pegawai pajak korupsi, emosi langsung meledak. Mari kita marah, jangan ditahan. Negara ini terlalu sering meminta kita sabar, sementara kesabarannya sendiri sudah lama bangkrut. Jumat malam 9 Januari 2026 hari sudah libur, saat rakyat rebahan, pegawai pajak malah lembur. Tapi bukan lembur untuk APBN, mereka lembur untuk amplop. KPK menggerebek kantor pajak Jakarta Utara. 8 orang diamankan, pegawai pajak dan swasta. Barang bukti, ratusan juta rupiah dan valuta asing gepokan. Uang keringat rakyat disulap jadi tiket diskon pajak bagi mereka yang punya koneksi dan keberanian menyuap. Pajak dikorting, bukan karena kebijakan negara, tapi karena uang diselipkan di meja yang tepat. Jangan pura-pura kaget, ini bukan kejadian perdana. Sejak Gayus Tambunan tahun 2009 membuka pintu neraka bernama mafia pajak, kita disuguhi parade busuk tanpa jeda. Gayus dengan paspor palsu dan plesiran. Dana Widyatmika dengan kekayaan 60 miliar. Handang Soekarno Yildirga, Wawan Ridwan Angin Praitno Aji. Rafaela Luntri Sembodo. Nama boleh berbeda, modus tetap sama, institusi sama, bau sama, yang tumbang selalu orangnya, sistemnya. Tetap berdiri pongah, seolah korupsi hanyalah kesalahan individu, bukan penyakit menahun yang dipelihara. Ironi makin sempurna ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa baru saja mengumumkan pembebasan PPh 21 bagi pegawai bergaji di bawah 10 juta. Katanya demi keadilan. Tapi beberapa hari sebelumnya, Presiden Prabowo sudah menyentil keras Ditjen Pajak dan Bea Cukai di Hambalang. Apakah kita akan terus dibohongi oleh oknum pajak dan Bea Cukai? Purbaya bilang dirinya tertampar. Masalahnya, tamparan itu seperti menepuk nyamuk di lengan badak. Belum kering rasa perihnya, KPK sudah harus turun lagi. OTT lagi, di kantor pajak lagi. Ingat baik-baik, 80% APBN kita berasal dari pajak. Bukan dari SDA yang katanya melimpah ruah. Dari pajak gaji pejabat dibayar, subsidi digelontorkan, jalan dibangun. Ketika pajak dikorupsi, itu bukan sekadar kejahatan hukum. Itu pengkhianatan. Informasi berikutnya akan dibawakan rekan saya Tifal, silakan. Iya Audrey, untuk fokus kami berikutnya tertuju pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai di kantor pajak wilayah Jakarta Utara hari ini. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya operasi tangkap tangan di Jakarta Utara. Sebanyak 8 orang sudah menjalani pemeriksaan. Budi bilang KPK telah menangkap 8 orang beserta dengan barang bukti dalam bentuk uang dari operasi tangkap tangan ini di Jakarta Utara. 8 pihak itu telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Dalam keterangan terakhir yang disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo disebutkan bahwa ada kegiatan di wilayah Jakarta. Tim telah menangkap atau mengamankan, dibahasakan demikian, para pihak sejumlah 8 orang beserta barang bukti dalam bentuk uang. Nah, para pihak ini diperiksa intensif di gedung KPK. Di lain pihak terkait dengan kasus ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan atau mengaku menghormati proses hukum yang mendera pegawai kantor wilayah Dirjen Pajak Jakarta Utara yang tertangkap tangan KPK kali ini karena dugaan suap. Purbaya menegaskan tidak akan mengintervensi kasus ini, namun Kementerian Keuangan disebut akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai pajak yang terkena operasi. Purbaya juga bilang, jika kasus itu benar dilakukan oleh pegawainya, maka akan menjadi shock therapy untuk pegawai lainnya. Selama pegawai pajak di Jakarta Utara bikin
Oh, saya dengar itu aja prosesnya seperti apa. Kita menghormati proses yang berjalan. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak. Tapi kita lihat seperti apa ininya, prosesnya seperti apa. Sudah berjalan dan ada pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan bidang hukum karena nggak boleh ditinggalkan. Bagaimanapun juga itu pegawai Kementerian Keuangan. Tapi kita akan jalani proses hukum yang seharusnya ada. Bahkan bukan berarti itu intervensi. Jadi kalau itu dihukum di pengadilan seperti apa, di pemeriksaan seperti apa, salah apa enggak, buktinya kuat apa enggak, itu aja. Dalam operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi kali ini, ada 8 pegawai pajak yang ditangkap yang bertugas di kantor pajak Jakarta Utara. Kami kutip dari laman kompas.id, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto membenarkan operasi tangkap tangan itu dan operasi diduga berkaitan dengan praktik pengurangan kewajiban pajak. Sementara itu data yang kami kutip dari Antara, KPK menyebut dari operasi tangkap tangan ini penyidik menyita uang dengan nilai ratusan juta rupiah dan sejumlah valuta asing. Dan terkait dengan operasi tangkap tangan KPK yang berlangsung hari ini terhadap 8 pegawai pajak, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan Feriska Immanuel langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Soal 8 orang yang sudah diperiksa hari ini, sudahkah diketahui hasilnya, Zef? Ya, Tifal, tentu kita harus menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan yang saat ini sedang dilakukan kepada 8 pegawai pajak dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Kita ketahui ini kemarin malam OTT dilakukan oleh pihak KPK di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, dan seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, ke-8 pegawai pajak Jakarta Utara ini sudah diamankan dan masih dalam proses pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Tentu kita harus menunggu, Tifal dan juga saudara, karena KPK ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan apa status dari ke-8 pegawai pajak yang sudah diamankan ini. Tentu selain juga ke-8 pegawai KPK ini yang ke-8 pegawai pajak yang sudah diamankan, ada juga sejumlah barang bukti yang sudah diamankan oleh KPK, yakni diantaranya uang ratusan juta rupiah dan juga ada valuta asing. Ini sudah diamankan oleh KPK untuk dianalisa tentunya terkait barang bukti ini untuk membuktikan apakah benar ada terjadi dugaan suap begitu ya. Karena dari Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto ini juga sudah mengkonfirmasi begitu ya bahwa OTT yang dilakukan semalam ini berkaitan dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak. Tentu ini menjadi hal yang perlu diusut dengan hati-hati, apakah benar begitu ya ini ada dugaan suap yang terjadi, karena memang Direktorat dari Dirjen Pajak sendiri, Dirjen Pajak ini juga sudah buka suara terkait dengan kasus yang terjadi ini, bahwa ia menyebut Dirjen Pajak ini menghormati Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak ini menghormati proses yang sedang dilakukan oleh KPK terkait pemeriksaan terhadap ke-8 pegawai pajak di Jakarta Utara dan mendukung langkah KPK yang telah dilakukan begitu ya, dan ia juga menghimbau kepada pegawai pajak lainnya ini agar tidak lagi terjadi hal serupa begitu apabila nanti benar ke-8 pegawai pajak Jakarta Utara ini terbukti melakukan dugaan suap. Sementara di sisi lain, Tifal dan juga saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ini juga sudah buka suara terkait hal yang terjadi ini, di mana ia menyebut bahwa dari Kementerian Keuangan ini akan memberikan pendampingan hukum terhadap anak buahnya begitu ya, pegawai pajak ini, tapi ia menekankan bahwa pendampingan hukum yang diberikan ini tidak ada maksud untuk mengintervensi pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPK. Jadi memang karena anak buahnya ini juga perlu mendapatkan pendampingan hukum, tapi dari Kementerian Keuangan juga bersedia untuk bekerja sama dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh KPK saat ini terhadap ke-8 pegawai pajak dari Jakarta Utara ini, Tifal. Tentu kita masih menunggu, Tifal, karena kalau sampai dengan sore hari ini pukul 4 sore kami belum melihat adanya gerak-gerik atau tanda-tanda begitu ya pemeriksaan sudah selesai, dan tentu akan kita kawal terus bagaimana proses pemeriksaannya, di mana KPK masih memiliki waktu sejak malam kemarin setelah OTT 1 kali 24 jam ini untuk menentukan apakah ke-8 pegawai pajak ini benar melakukan dugaan suap pengurangan pajak ini, Tifal.
Zevanya Situmeang dan Feriska Immanuel melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, teman-teman, sudah kita simak ya informasinya. Ya, alhamdulillah ini lagi bersih-bersih KPK, Pak Purbaya, 8 orang pegawai pajak berhasil ya kena OTT. Mudah-mudahan nanti ya intinya yang memang bersalah ya teman-teman, para pegawai-pegawai yang tidak bisa kerja atau yang malas-malasan pasti akan dirumahkan oleh Pak Purbaya. Ya kalau misalnya dirumahkan oleh KPK juga boleh lah kalau misalnya memang ada buktinya. Gimana menurut kalian teman-teman setelah nonton video barusan, punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.